Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil kolaborasi modul 1.4 tentang analisis kasus 1 sampai 4. Bersama kami kelompok 1 dari kelas B, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Manggarai Timur. Kasus pertama. Beberapa hal yang kami analisis di kasus pertama adalah sebagai berikut. Di kasus pertama bercerita tentang Ibu Santi, Ibu Eni, Vivi, dan Natali. Langkah restitusi yang dilakukan Ibu Santi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi fokus memperbaiki masalah, yaitu dengan menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalah yang ada. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh ingin minta maaf. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Selanjutnya kita identifikasi masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Natali meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu tidak menghormati Ibu Eni, dan yang kedua tidak mengerjakan tugas. Kemudian Vivi dan Natali mengajukan usulan restitusi di mana tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Usulan restitusi tidak menyelesaikan semua masalah. Seperti apa langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka? Berikut gambarannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mereka mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Mereka menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mereka termotivasi untuk memahami keyakinan kelas dengan mengusulkan diskusi kelompok. Mereka pun mengirim email ke Bu Eni tentang rencana ini. Ibu Eni memposisikan dirinya sebagai teman. Indikatornya, Ibu Eni menyapa dengan ramah dan tidak emosi. Dapat dilihat dari pernyataan Bu Eni serta respon dari Vivi dan Natali. Lalu sebagai Kepsek, maka saya tentu saja akan mendukung sikap Bu Santi yang telah menerapkan segitiga restitusi. Selain itu, saya juga pastinya akan mengapresiasi Bu Santi karena telah memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan Vivi dan Natali. Berikut refleksi kasus 1. Selanjutnya kita beralih ke kasus 2. Berikut rangkaian analisis kasus 2. Kasus 2 bercerita tentang Pak Lukman dan Sabrina, di mana Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman menggunakan hukuman fisik dan verbal, yaitu dia menyita sepatu Sabrina dan menyatakan kamu salah, sudah terlambat. Indikator yang kedua, Pak Lukman senantiasa menekan murid. Jika Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai manajer, maka pernyataan dan pertanyaan yang diajukan ke Sabrina kurang lebih seperti berikut ini.
Lalu nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam ada dua. Yang pertama yaitu nilai keadilan untuk menghindari kesenjangan sosial, dan yang kedua nilai kedisiplinan. Bagaimana menyikapi tindakan Pak Lukman yang memposisikan diri sebagai penghukum? Tindakan Pak Lukman dalam rangka menegakkan disiplin, akan tetapi harusnya dia lebih bijaksana dalam mengambil posisi. Berikut refleksi dari kasus kedua. Selanjutnya kita beralih ke kasus ketiga. Analisis yang kami lakukan pada kasus ketiga adalah sebagai berikut. Kasus ketiga bercerita tentang Ibu Dani dan Fajar. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu pembuat merasa bersalah, di mana indikatornya dilihat dari nada suara dan kalimat yang diucapkan oleh Ibu Dani. Sedangkan Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan. Indikatornya dapat dilihat dari tingkah Fajar yang tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Jika Bu Dani sebagai pemantau, maka daftar pernyataan dan pertanyaan Ibu Dani adalah sebagai berikut. Yang pertama, Fajar, tahukah kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Yang kedua, apa yang terjadi jika kamu tidak memperhatikan penjelasan ibu? Dan yang terakhir, apa konsekuensinya jika kamu tidak mengikuti pelajaran dengan baik? Lalu sebagai kepala sekolah, tindak lanjut yang saya lakukan dalam hal ini yaitu mencari tahu penyebab masalah Fajar melalui diskusi dengan Ibu Dani, wali kelas, guru BK, dan orang tua Fajar. Selanjutnya, mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi, di mana Ibu Dani mengambil peran sebagai manajer. Berikut refleksi dari kasus ketiga. Selanjutnya, kita beralih pada kasus keempat. Analisis yang kami lakukan pada kasus keempat adalah sebagai berikut. Kasus keempat bercerita tentang Ibu Suti, Dino, dan Anto. Ibu Suti mengambil posisi sebagai manajer. Indikatornya, yang pertama, murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan membuat pernyataan, membuat kesalahan adalah manusiawi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan pernyataan, mempertahankan diri adalah hal yang penting, dan meminta Dino memikirkan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bertanya tentang keyakinan kelas serta usaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dino dikuatkan dengan bertanya, apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto? Dan nilai yang diperkuat adalah sikap tanggung jawab. Selanjutnya, Bu Suti menguatkan Anto dengan bertanya hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini nilai yang diperkuat adalah rasa keadilan. Nilai kebajikan yang dituju dari kasus ini yang pertama, sikap tanggung jawab. Yang kedua, berani menerima konsekuensi dari perbuatan. Berikut adalah refleksi dari kasus keempat. Demikianlah pemaparan kami untuk kasus 1 sampai 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam dan bahagia.